gitu. Apa sih itu? Apa sih itu CSMS? Nah, kita lihat dulu apa-apa kurang lebih display seperti ini. Ini kalau kita lihat ini ada bulatan, ya. Kemudian banyak peserta yang pengen masuk ke sini gitu loh. Nah, ini dibilang kan seleksinya akan di sini. Siapa yang bisa masuk ke sini? Ya nanti itulah yang dikatakan pemenang juaranya gitu loh. Misalkan perusahaan bahwa Bapak ingin mendapatkan menjadi seorang pemenang tender di sini ya, menjadi winner, ya yang lain sudah nyerah menyingkir gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan winner ini? Nah, ini tentunya ada syarat dan ketentuan gitu. Enggak hanya seperti belanja, CSMS juga ada syarat dan ketentuan gitu. Nah, kita lari dulu ke agendanya, kurang lebih ya, ada latar belakang, kemudian kenapa SMS itu dilahirkan, kemudian apa manfaat dan tujuannya, nanti rujukannya itu apa, kemudian dokumentasinya itu apa aja, dan strukturnya yang paling penting, kemudian elemen CSMS-nya. Nanti saya coba contohkan daftar pertanyaan CSMS yang sering ditanyakan gitu. Ya. Oke, ini latar belakangnya. Pertama, kontraktor itu dianggap sebagai mitra ya, bukan bawahan lagi, tapi sebagai mitra dalam kegiatan operasional perusahaan tentunya, baik itu di konstruksi, kontraktor konstruksi, ataupun kontraktor jasa, ataupun kontraktor operasional yang lainnya, ya banyak di situ. Ya. Termasuk sampai saat ini rumah sakit juga sudah ada. Kemudian kontraktor itu rawan terhadap kecelakaan. Nah ini yang paling penting nih, rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya. Pertama, tenaga kontraktor itu bersifat sementara. Jadi ada yang sifatnya sementara, nggak permanen. Misalkan kita butuh ada pekerjaan di daerah pelosok dalam sana. Nggak mungkin kita mobilisasi karyawan dari Jakarta ke pelosok pedalaman. Nah, kita pakai orang sana, tapi sifatnya sementara, ya. Entah itu hanya 2 bulan, 3 bulan, atau mengikuti kontrak perusahaan tersebut. Kemudian pekerja kasar dan status pendidikan kurang. Rata-rata ini kebanyakan pekerjaan kasar ya, dalam tanda petik buruh lah gitu ya. Kemudian status pendidikannya kurang. Ya mohon maaf, mungkin pendidikannya hanya SD, bahkan ada yang nggak sekolah gitu ya, paling SMP gitu ya. Itu yang sifatnya yang mendapat rawan kecelakaan. Ya. Kemudian tingkat disiplin dalam bekerja itu kurang. Kenapa? Karena ngikutin asas kebiasaan. Ya biasa misalkan saya naik steger, kalau orang kampung tuh bilang steger, kalau kita namanya tuh scaffolding gitu ya. Nggak pakai apa-apa, sampai sekarang sehat-sehat aja, nggak jatuh-jatuh, karena asasnya kebiasaan, biasa Pak gitu ya. Kemudian pemahaman peraturan K3L masih kurang, baik itu kontraktornya maupun pemberi jasanya. Misalkan harus menggunakan APD, ya. Kalau di lapangan dalam aktivitas, ternyata enggak, APD itu punya siapa yang beli, apakah perusahaan atau karyawannya, ternyata karyawan harus menyediakan sendiri, padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, APD itu adalah wajib disediakan oleh organisasi atau pengusaha. Kemudian, nah ini, CSMS adalah sistem manajemen yang mengelola kontraktor yang bekerja dengan perusahaan sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi nggak di tengah-tengah. Ya, jadi nggak misalkan seperti, wah ini kerjanya nggak beres ganti gitu ya, masuk lagi kontraktor baru. Enggak, jadi sudah dari awal sampai akhir itu dibina terus. Bagaimana kalau terjadi fatality atau kecelakaan atau nggak beres, akan dibina terus, jangan sampai terjadi pergantian. Gitu. Kemudian untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan memenuhi standar dan kriteria K3. Nah, standarnya apa, kriterianya apa, itu yang akan dituangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan CSMS ya. Minimal misalkan standarnya apa, ditanya apakah perusahaan sudah memiliki ISO 45001 gitu ya. Nah, itu nanti ada standarnya apa, turunannya, kriterianya apa. Nah, itu untuk meyakinkan kontraktor tersebut. Kemudian untuk sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor. Nah ini menjaga nih, kenapa? Karena jangan sampai alat, diri kita, lingkungan itu rusak dari pekerjaan kita. Jadi dirapikan lagi, jadi semuanya aman. Kemudian untuk mencegah dan menghindari kerugian. Nah ini yang paling penting nih, kerugian. Kerugian itu bisa berupa alat, tools, bisa berupa manusia kehilangan nyawa, ya, fatality, atau lingkungan tercemar.
Nah, itu yang paling parah tuh lingkungan nih tercemar nih. Ya, yang ketiga-tiganya parah pasti akan merugikan perusahaan itu ya. Makanya itu adalah salah satu tools untuk supaya kontraktor concern terhadap pekerjaannya. Kemudian, nah kalau tadi latar belakangnya, sekarang manfaatnya ya. Kalau tadi di awal sudah ada tuh persyaratan. Nah, ini juga ada sih. CSMS menjembatani SMK 3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Perusahaan dengan SMK 3 kontraktor. Ya, di mana perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratannya apa yang harus dipenuhi? Nah, banyak itu nanti urutannya. Nanti kita lihat apa sih daftar pertanyaannya. Ya, minimal kita lihat sekilas gitu. Kemudian perusahaan harus memiliki SMK 3 yang baik. Pengertian yang baik itu adalah SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan Kerja itu berawal dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah tuh ada korelasinya. Jangan atas memberikan komando tapi di bawah nggak jalan. Atau sebaliknya di bawahnya ini semangat menjalankan K3 tapi tidak ada dukungan dari manajemen gitu. Ya. Kemudian biasanya kita mendekati melalui pendekatannya ISO 45001/2018 ya, di mana CSMS bagian dari kontrol elemen 446 operasional kontrol di sana ya, karena memang ISO 45001 tentang keselamatan kerja. Kemudian operasional kontrol memiliki korelasi dengan keseluruhan ya, ISO 45001. Jadi nggak berdiri sendiri gitu CSMS itu. Kemudian tujuannya, nanti kalau ada yang bertanya tujuannya nih CSMS itu apa, ya ini. Ya, tadi sudah diawali untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja dengan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3. Menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan. Nah, ini karena oil and gas, konstruksi itu adalah perusahaan high risk, di mana banyak sekali terjadi kecelakaan, bahkan normis pun nyaris celaka itu wajib dicatat di sana ya, karena menjadi record. Kenapa 1000 normis akan menimbulkan 1 fatality nanti efeknya. Kemudian mencegah dan menghindari kerugian, tadi juga sudah dibahas latar belakangnya, yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor, yaitu tadi mencegah menghindari kerugian apa ya, baik manusianya, alatnya, lingkungan, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau sudah tercemar atau sudah alatnya sudah rusak, manusianya juga hanya 1 orang misalnya expert di sana, kemudian hilang semua, perlu mencari pengganti lagi dan perlu lagi edukasi lagi, pelatihan dan sebagainya. Oke, pola kontraktor selanjutnya. Pola kontraktor ini perusahaan nggak bisa berdiri sendiri tadi ya, saya bilang di awal. Kemudian ada suatu pekerjaan, dia akan menunjuk main kontraktor. Misalkan kontraktor untuk jalan, ada yang untuk ngaspalnya, ada yang untuk pengukurannya, ada yang untuk pengaspalannya, itu masing-masing berdiri sendiri itu. Ya. Kemudian nanti main kontraktor mencari subkontraktor untuk mengerjakan ini. Inilah yang dikatakan nanti dia akan pekerja yang boleh dibilang tadi tanda petik kurang pendidikan, tidak patuh dalam peraturan K3, ya, pemahamannya kurang, inilah dia peranannya. Jadi enggak dalam satu perusahaan semua dipegang, ini enggak. Jadi perusahaan induk, misalkan anggaplah oil and gas Pertamina, dia mau mengebor gitu ya, nah mencari dia main kontraktornya. Yang bagian drilling siapa sih? Nah, misalkan Pertamina Drilling Services. Kemudian Pertamina Drilling Services butuh lagi untuk wellhead-nya, nyari lagi subkontraktor. Wellhead-nya punya pekerja enggak? Nyari lagi. Kalau enggak punya, nyari lagi. Ya, itu tipenya. Kemudian rujukannya yang akan kita pakai, ini kitab sucinya orang-orang HSE, orang-orang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, bahwa perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerjanya. Setiap orang tuh ya baik karyawan langsung ataupun tamu di sana ya. Kemudian di tempat kerjanya tuh ya bisa di darat, di laut, di udara, kemudian di tempat terbatas, confined space, terbuka ya, itu tempat kerjanya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang penerapan SMK 3 di Indonesia. Ya. Kemudian ISO 45001 tadi ya, elemennya dari semuanya terintegrasi dari elemen 4 sampai elemen 10. Kemudian rujukan lain PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Ini adalah peraturan dari SMK 3 ya, SMK 3. Ada di elemen 32 peninjauan ulang kontrak ya. Jadi di sini ada
dibahas tentang identifikasi bahaya, kemudian prosedur, kemudian tinjauan ulang seperti apa, atau boleh dibilang gitu tuh review management gitu ya. Itu di situ di sana diatur di PP 50 2012. Kemudian, nah ini masuk ke dokumentasi. Ini yang paling penting, ini yang paling krusial di sini sebenarnya nih. Ketika penerapan CSMS. Apa aja sih? Karena seorang CSMS di sini kan dikomandoi oleh biasa di Departemen HSE, ya. Dia akan membutuhkan support data HSE. Misalkan apa? Misalkan apakah selama 5 tahun ini pernah kejadian menimbulkan fatality, lost time injury. Nah, itu HSE harus punya catatan yang namanya Key Performance Indicator atau HSE Performance Indicator, ya. Kemudian bisa lagi dengan HCM, dia mengambil data dari HCM. Apa yang diambil? Misalkan di sana saya butuh untuk ngisi CSMS itu daftar yang di bulan ini atau di tahun ini yang melakukan MCU atau tabel training, ya, training metriknya diminta di situ di HCM karena HSE nggak megang data tersebut. Kemudian dari procurement bisa juga minta bukti pembelian, ya. Kemudian nanti dari aset minta daftar peralatannya. Kemudian peralatannya termasuk dalam sertifikatnya. Ini misalkan pakai alat ini ada sertifikatnya enggak, dibeli di mana, masih berlaku enggak sertifikatnya. Kemudian logistik bukti pengirimannya, dikirim kemana. Kemudian journey manajemennya seperti apa, logistik lewat udara, lewat laut, ya, ataukah dibawa langsung, nah itu sebagaimana. Wah, dan lain-lain. Jadi seorang Departemen HSE adalah tempat mengkomandoi unit-unit lain kalau kita butuh data. Nah, data-data inilah yang penting sifatnya atau eviden. Pertama, program kegiatan ini wajib ditanya. Apakah perusahaan mempunyai program atau kegiatan training gitu ya. Kemudian pelatihan, nah itu ada tuh. Kemudian dari program tersebut pelatihannya atau implementasinya dijalankan enggak, gitu, sesuai enggak. Kemudian kalau terjadi implementasi atau realisasi ada absen kegiatan enggak, ya, foto-foto, ya. Kemudian nanti ada minute of meeting itu risalah meeting apa sih? Misalkan seperti ini hari ini sore ini kita training CSMS juga wajib diinformasikan ke teman-teman yang lain. Ada dibahas di sana, catat minute of meeting. Kemudian materi meetingnya apa? Ya tentunya tentang pemahaman tentang CSMS dan lain-lain banyak. Jadi di sini teman-teman kalau kita mau menerapkan CSMS, ya eviden inilah yang harus kita butuhkan nih. Ya, jangan sampai dibilang eviden abal-abal, istilah simsalabim. Oh, yang tadinya nggak ada tiba-tiba plek ada gitu. Ya, itu banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian struktur CSMS itu ada 6 tahapan. Tahap pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi ini nanti akan ditentukan risk assessment-nya, kemudian masuk prakualifikasi, kemudian diseleksi. Ya. Begitu selesai diseleksi, maka nanti masuk ke tahap implementasi. Baru udah di lapangan. Ada yang namanya pre-job activity, kalau dibilang tuh kick off meeting lah gitu ya. Dikasih tahu. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, misalnya pekerjaannya 6 bulan, 1 tahun atau 3 bulan, sesuai nggak dengan janji-janji nanti gitu ya. Kemudian dievaluasi di akhir. Nah, biasanya tahap implementasi ini tertuang di dalam HSE Plan. Jadi seolah-olah gini, CSMS itu payungnya, ya payungnya CSMS itu misalkan perusahaan A mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan jalan gitu, pengaspalan jalan di mana aja, ya seluruh Indonesia, itu payung hukumnya. Kemudian kalau misalkan mengerjakan proyek di daerah Jakarta gitu ya. Nah, itu dibuat HSE Plan-nya. Kenapa? Karena beda wilayah, beda perlakuan juga. Entah itu mobilisasi perangkatnya, kemudian masyarakatnya, sosialnya beda. Nanti lagi bikin jalan raya misalkan di Palembang ya, bikin lagi seperti. Jadi HSE Plan itu adalah rencana K3 atau rencana safety terhadap proyek tertentu. Ya, satu proyek. Sedangkan CSMS itu payung hukumnya besarnya. Jadi CSMS itu berlakunya rata-rata 3 tahun. Ya, dari 3 tahun kita dapat banyak proyek berapa nih? Ada 100 pekerjaan gitu ya, dibutuhkan dalam HSE Plan. Oke.
Ini tahapan kualifikasi tadi tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor. Jadi tahap kualifikasi pada risk assessment ini si perusahaan yang akan memberi kerja kita, dia menilai tingkat risikonya. Kira-kira kalau resikonya begini diberikan ke siapa gitu. Apakah kontraktor skala kecil, menengah atau besar gitu. Kemudian untuk menyelesaikan potensi bahaya. Kemudian bagaimana supaya menentukan kriteria kontraktor yang sesuai. Jangan sampai perusahaan salah milih kontraktor. Yang tadinya kontraktornya pada skala kecil, skala A, tiba-tiba mengerjakan skala besar. Akhirnya kebingungan tuh. Ya. Kemudian, nah ini proses penilaian risikonya. Tentukan pekerjaan apa yang akan dikontrakkan. Ya, ini masih perusahaan. Kemudian identifikasi potensi bahaya. Ya, si perusahaan mengidentifikasi bahayanya adalah masyarakatnya, sosialnya, hukumnya, lingkungan seperti ini itu di asesmen oleh perusahaan. Kemudian lakukan penilaian risiko dan tentukan risikonya apakah masuk kelompok low, medium atau high. Ya, ini. Kemudian masuklah nanti ke tahap pre-qualification. Nah, ini sudah mulai masuk nih. Ya, kita diundang untuk mengisi CSMS. Jadi ini sebagai tahapan awal kontraktor yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Oke, perusahaan A memenuhi syarat pekerjaan ini. Ya, dievaluasi dari tingkat apa? Tentang persyaratan administratifnya. Ya, kemudian pengalaman dalam K3, pengalaman kerja di mana aja, bekerja di mana aja, borong di mana aja, punya track record apa, apakah ada fatality sampai berapa, gitu ya. Punya enggak organisasi K3? Jangan-jangan yang tadinya nggak ada organisasi K3 tiba-tiba di simsalabim, dah yang penting menang tender dulu, organisasi K3 dibuat gitu. Personel K3 yang dimilikinya apa? Kompetensinya, apakah di oil and gas, perlu operator K3 pengawas atau operator, ataukah di konstruksi, ya, apakah memiliki sertifikat pekerja pada ketinggian dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada record K3 di proyek sebelumnya, ya. Jadi mengalah ke pengalaman sini. Kemudian manual atau prosedur atau tuntunan K3 yang dimiliki, ya. Jangan sampai kita bagus semua, tiba-tiba nggak punya manualnya, ya, gitu. Nah, di sini tugasnya seorang personel K3 ya mengisi dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ini tertuang dalam form CSMS. Tadi itu tuh eviden itu di sini nih. Sudah mulai masuk nih eviden-evidennya. Kemudian seleksi. Ini masih tahap kualifikasi ya. Seleksi ya sudah berdasarkan prekualifikasi tadi si perusahaan memilih kontraktor yang terbaik di antara seluruh kontraktor yang mengikuti tender. Kalau misalnya ada 5, mana di antara 5 yang baik nih? Gitu. Biasanya perusahaan ini akan melakukan juga survei lapangan, tidak hanya berdasarkan dokumen yang dimasukkan. Kadang-kadang survei lapangan benar nggak sih, gitu perusahaannya konsisten nggak sih dalam menerapkan K3? Gitu. Kemudian memilih kontraktor yang paling memungkinkan untuk melakukan pekerjaan aman, kemudian ekonominya bagus. Jangan sampai ketika ada tuntutan ekonomi atau ada pembayaran gaji telat dan sebagainya. Ya. Kemudian benar secara teknis dengan pengawasan minimal dari perusahaan. Ya. Oke, kalau sudah personel kontraktor tugasnya ngapain? Nah, memberikan penawaran teknis, harga, persyaratan lainnya yang disyaratkan oleh perusahaan. Kemudian membuat dan mengirimkan rencana K3 ya, itu HSFN tadi, tapi masih bersifat draft. Kenapa? Karena nanti akan dibahas tuh HSF plan, dijabarkan satu-satu, ini gini-gini, ternyata harus perlu direvisi ya, direvisi. Alhamdulillah nih, kalau sudah masuk ke seleksi, sudah dinyatakan menang, udah. Ya, meskipun HSF plan-nya harus perlu dirubah, akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Masuk ke tahap implementasi. Nah, ini tahap implementasi, tahap awal. Jadi diadakan pertemuan, direncanakan bahwa kerja nanti kita adalah segini, kemudian bahaya segini, ya, kemudian menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan, perizinan yang diperlukan untuk ngangkut barangnya, perlu izin apa aja, perlu izin lingkungan, nggak RT RW gitu ya. Kemudian persyaratan tenaga kerja yang diperlukan, ya, jangan sampai pekerjaan yang main, yang utama dikasih lulusan SD, meskipun dia berkompeten, tapi dia tidak
memiliki sertifikasi, karena di Indonesia masih butuh 1 lembar kertas yang menyatakan Anda kompeten di bidang ini, ya, itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengenal, ya, mengenali wilayah kerjanya nanti, ya, aktivitasnya seperti apa di sana. Nah, itu nanti akan dikenalin ketika kick off meeting. Ya, ini tugas kontraktor lagi, ya, dan personel ketiganya yang mempersiapkan rencana kerja. Tadi HSE plan tadi. HSE plan itu janji-janji manis. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Peralatan kerjanya apa aja yang dibutuhkan. Perizinan dan kebutuhan tenaga kerja semua masuk di sana. Kemudian work in progress. Nah, kalau tadi sudah oke, pada saat pre-job activities, oke, Anda boleh bekerja, silakan bekerja. Nah, di tengah-tengah pekerjaan, misalkan pekerjaan ini hanya 3 bulan, nah di tengah-tengah pekerjaan itu ditagih itu kegiatan kita, yang tadi di HSE plan. Misalkan, yang sering ditagih nih, apakah Anda memiliki program manajemen walkthrough, kunjungan manajemen, ya. Di situ dituang tuh dalam HSE plan tabelnya 3 bulan, 1 kali dalam 3 bulan. Itu ditagih tuh. Terwujud enggak gitu. Di bulan pertama enggak, bulan kedua enggak, di bulan ketiga terwujudnya. Itu ada evidennya, buktinya, fotonya, kemudian laporannya ada. Kemudian kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya, ya, tentunya yang mengandung bahaya, ya. Ditemukan nih dalam bulan pertama, oh sudah banyak bahaya nih, risiko-risiko yang keluar, bahayanya ini, gitu ya. Itu mulai diidentifikasi. Kemudian program ketiga dijalankan nggak sesuai dengan pekerjaannya, ya. Tabel HSE plan itu tadi. Ya, tingkat resikonya, kemudian jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dari segi pendidikannya, keahliannya, keterampilannya, ya, semuanya masuk di sana. Sekali lagi, personil K3 harus membuat program K3 yang sudah disepakati dalam HSE plan. Ya, nanti HSE plan itu kalau udah oke, ditanda tangan tuh, baik pihak kontraktor maupun perusahaan. Oke, kamu punya program gini, silakan laksanakan. Nanti diminta. Kemudian membuat laporan. Nah, ini HSE performance report. Mau laporannya apa? Mau sebulan sekali, seminggu sekali, atau 3 bulan sekali. Laporannya apa? Bisa sistemnya lagging indikator atau leading indikator. Ya, itu nanti dibahas lagi. Kemudian melakukan inspection, ya, inspeksi, ya, berapa kali, termasuk housekeeping, pembersihan, misalkan banyak rumput-rumput kotor, ya, harus dilakukan pembersihan. Melakukan pelaporan insiden, termasuk di dalamnya adalah di sini HSE performance report. Ada nggak insiden selama sebulan atau seminggu sekali? Bisa itu meliputi normis, bisa meliputi accident, ya. Normis itu nyaris celaka, accident itu sudah terjadi kecelakaan yang bisa menimbulkan kerugian. Kemudian apakah di lokasi tersebut akan dilakukan latihan tanggap darurat? Itu sama di dalam HSE plan. Dibuat tabelnya, tanggap darurat dibikinnya berapa? Kalau proyek 3 bulan sekali, oh tanggap daruratnya sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, ya. Dan lain-lain, banyak itu, ya, tugas personel K3. Kemudian tahap implementasi. Nah, ini final evaluation. Setelah 3 bulan selesai masa kontraknya, dinilai nih. Selama sesuai dengan tabel, ada skornya, selama 3 bulan ini, apa saja yang sudah dilakukan. Misalkan nihil kecelakaan, nihil normis, atau normis ada 10. Kemudian kunjungan manajemen tidak ada. Kemudian banyak keterlambatan pengiriman barang. Nah, itu banyak hal-hal yang di final evaluation. Nah, itu biasanya nanti akan dilakukan tinjauan ulang lagi pada saat akhir implementasi. Diberikan lagi kesempatan untuk perbaikan di proyek berikutnya. Ya, itu biasanya seperti itu. Oke, nah, elemen CSMS nih, ini menurut PTK 005/2018 versi SKK Migas. Ya, karena kontrak CSMS lebih banyak diterapkan di dunia oil and gas, jadi saya mengambil rujukannya di PTK 005 tahun 2018. Revisi yang kedua, ada kepemimpinan dan komitmen, ada tujuan kebijakan strategis, organisasi tanggung jawab, sumber daya, standar dan dokumentasi, manajemen risiko, perencanaan prosedur,
pemantauan implementasi kinerja, audit dan manajemen review, manajemen HSE, kemudian informasi spesifik perusahaan. Inilah elemen CSMS yang tadi eviden-evidennya harus dilampirkan. Dari 9 elemen ini, yang menjadi mandatori adalah nomor 1, komitmen K3L melalui kepemimpinan. Itu tadi contohnya. Misalkan, apakah manajemen Anda melakukan kunjungan ke perusahaan? Itu komitmen tuh. Ya, kami akan membuat surat komitmen sebulan sekali atau seminggu sekali kunjung perusahaan. Terjadi nggak itu? Nah, itu komitmennya. Kemudian ada kebijakan dan sasaran strategis. Kebijakannya apa aja di sana? Punya nggak perusahaan kebijakan mengemudi, larangan merokok, kemudian penggunaan zat-zat narkoba, kemudian hal-hal lain yang bisa mendukung kebijakan di sana. Sasaran dan strategisnya apa? Objektifnya nih ya, gitu ya. Ya, kita akan memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan tenaga kerja kita. Nah, ada nggak buktinya? Bukti sosialisasi tersebut secara tertulis, dilampirkan. Kemudian yang nomor 4, penilaian risiko. Penilaian risiko dan pengendaliannya. Itu biasanya apa penilaian risiko? Nah, kita menggunakan yang namanya manajemen risiko atau menggunakan metode ada HIRAK, ada HIRA, ada HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determination Control, ya, dan pengendalian di sana. Itu banyak tuh. Contohnya, misalkan mobilisasi peralatan atau perangkat, resikonya apa sih? Ya, resikonya ya tertabrak atau terlambat. Itu. Terlambat, bahayanya apa? Kalau di jalan ya bisa ditabrak, bisa menabrak, ya, karena remblong dan sebagainya, itu banyak di sana. Kemudian di sini manual tuh ya prosedur. Punya nggak prosedur-prosedur, misalkan prosedur perjalanan dinas, prosedur pengiriman barang, prosedur tentang MCU, prosedur tentang K3, misalkan partisipasi dan konsultasi. Banyak di sini prosedur yang sesuai yang dibutuhkan. Ya, inilah mandatori. Nah, kenapa dikatakan mandatori di sini? Ini yang menentukan poinnya. Meskipun nilai 3, 6, 7, 8, 9 nilainya bagus-bagus semua, salah satu elemen mandatorinya ini kurang, maka CSM kita akan dikatakan failed. Jadi inilah harus benar-benar diperhatikan. Makanya butuh kita evidence. Gitu. Oke, Pak Zul. Demikian Pak Zul, paparan terakhir di elemen CSMS. Selanjutnya adalah Q&A. Silakan, mungkin ada teman-teman atau yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan Pak Zul. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Zul lagi. Oke, terima kasih Pak Jaya. Wow, dalam waktu singkat banyak sekali informasi ya yang kita dapat. Jadi saya kira saya juga ingin bertanya sih, tapi sebelum pertanyaan mungkin saya informasikan dulu bahwa materi ini bisa di-download ya di blog Quality Club. Saya sudah sampaikan di dalam chat ya. Tadi banyak sekali yang minta untuk materinya, jadi silakan di-download di chat itu ya. Kalau nggak salah nomor 137 ya. Oke. Baik, ya seperti saya sampaikan tadi banyak sekali informasi yang masuk ya dalam waktu setengah jam. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan, tapi mungkin saya dulu ya Pak. Silakan Pak Zul, silakan. Jadi CSMS ini tadi Bapak sampaikan adalah kontraktor. Artinya tadi di slide yang pertama ada bilang soal menang atau kalah gitu Pak ya. Kalau kita mau menang maka kita harus ini. Ini menang dalam arti kata kita bisa mendapatkan pekerjaan dari siapa ya Pak? Dari perusahaan, jadi pemberi kerja. Siapa itu pemberi kerja itu? Bisa perusahaan, anggaplah saya bicara misalkan Pertamina nih ya. Pertamina punya proyek pelebaran jalan gitu ya. Nah, Pertamina mencari kontraktor yang bisa melakukan pelebaran jalan, termasuk pengaspalan gitu, grading dan sebagainya gitu. Misalkan ada 10, silakan dipilih berdasarkan CSMS, mana yang paling kompeten, mana yang paling resikonya paling sedikit, mana ekonominya atau keuangan yang memadai gitu. Dari situlah nanti baru dikatakan di prekualifikasi atau diseleksi pemenangnya. Baik, jadi bisa Pertamina, bisa juga nanti organisasi yang lain ya Pak ya, kira-kira. Organisasi yang lain, betul. Betul. Terus yang kedua tadi Bapak juga sempat di awal presentasi ada plantation ya Pak?
Iya, plantation. Itu gimana tuh Pak hubungannya kalau seandainya plantation misalnya project apa tuh Pak ya kira-kira yang makanya dia harus ada CSMS? Ini kisah nyata ya. Jadi plantation ini adanya di Sumsel sana Pak Sumatera Selatan. Kemudian itu pertama journey management, perjalanan ke arah sana itu lewat Sungai Musi 2 jam dengan menggunakan perahu ketek-ketek gitu lah. Oh, oke. Itu dia masuk wilayah Sumsel tuh kabupaten apa gitu ya. Cuma 1 jalan lewat situ aja. Kalau muter lewat darat dia bisa 10 jam 12 jam lewat ke Palembang gitu. Lewat sungai hanya 2 jam lewat kapal-kapal kecil dan besar di sana. Kemudian masuk ke sana itu yang namanya HTI. Ya. Hutan Lindung Indonesia lah, itu pengolahan di sana. Jadi di sana ada pabrik pengolahan kertas terbesar di Asia Tenggara kalau nggak salah tuh. Ya, punya orang sebelah lah gitu ya. Nah, ternyata CSMS-nya ketat di sana. Pertama apa? Karena kita kan pekerjaan ini saya dapat pasang tower, Pak. Jadi pasang tower di situ ada, misalkan bisa nggak Anda bekerja personilnya yang bekerja pada ketinggian, punya nggak sertifikatnya? Nah, ditanya itu detail. Kemudian kapan Bapak akan melakukan inspeksi? Kapan Bapak akan melakukan kunjungan ke site sini, gitu, ke lokasi sini? Maka saya juga heran juga plantation ketat gitu. Tapi nah itu saya bilang kontraktor safety management systemnya salah satu tools untuk memilih kontraktor yang benar-benar yang qualified gitu ya, capable, betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Terus kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Jaya dengan baik ya. Ini saya mau bertanya tadi, apa CSMS itu saya tangkap hanya mencakup aspek K3 saja ya Pak? Apakah juga mencakup aspek lingkungan ya? Tadi saya dengar katanya juga ada kaitan dengan limbah gitu loh Pak. Iya. CSMS itu tok murni K3 saja atau juga mencakup juga misalnya lingkungan, aspek limbah dan seterusnya gitu? Betul, semua Pak. Jadi mutunya di sana juga ada, masih masuk 9001. Kemudian 45.000 jatuh K3-nya tentang konsen tentang keselamatan kerjanya dan kesehatannya. Kemudian yang ketiga ada lingkungan. Kalau perusahaan itu misalkan menggali-gali atau pengeboran ya seperti Pertamina rig-rig di lokasi sana gitu. Nah, itu kan lingkungannya bisa tercemar dari limbah-limbah di sana seperti semen gitu ya, bisa tanahnya beku gitu. Jadi nggak bisa diolah lagi. Kemudian ada penggunaan zat-zat kimia, H2S di sana, ya itu banyak. Jadi memang 3 aspek ini, lingkungan, safety, dan mutu memang benar-benar dipertaruhkan di sana. Bahkan yang catering aja ditanya, punya nggak limbahnya? Limbahnya dibuang kemana tuh? Termasuk limbah makanan sisanya, ya pengolahannya itu dibuang kemana gitu. Apakah diolah sendiri, apakah diolah oleh pihak ketiga lagi, pihak lain, apakah ada kerjasamanya, seperti itu. Oke, jadi bukan hanya safety aja kelihatan Pak, tapi judulnya safety gitu. Iya, karena memang concernnya lebih banyak ke safety di sana gitu. Oke, tapi juga aspek-aspek beberapa hal mutu maupun itu juga ada, walaupun tidak banyak ya Pak ya kira-kira. Betul. Dan yang terakhir Pak dari saya nih, soalnya banyak yang udah mau angkat tangan nih. Siap, bagaimana dengan aspek COVID ya Pak? Itu apakah masuk juga dalam CSMS ini? Iya, masuk Pak Zul. Jadi HSE sebenarnya CSM itu health safety-nya, environmental-nya, health-nya gitu ya. Jadi sekarang teman-teman yang mau bekerja di site nih, di lokasi, wajib dikarantina dulu. Sebelum dikarantina, dia bawa hasil PCR-nya dulu. Kemudian wajib membawa kelengkapan APD COVID gitu ya, masker, sarung kemudian hand sanitizer itu wajib disediakan oleh kontraktor gitu. Kemudian dikarantina, nanti di sana dicek lagi. Kemudian begitu dikatakan aman masuk bekerja di sana dicek lagi sama dokter perusahaan gitu. Jadi tetap semua, apalagi sekarang musim pandemi gini, kita meeting pun hanya sebatas menggunakan Zoom seperti ini, virtual gitu. Yang dulunya bisa tatap muka langsung. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jaya. Jelas. Sekarang kita mulai aja. Pak Hamdani, silakan Pak. Oh ya, Pak Hamdani. Silakan Pak Hamdani. Ya, oke. Terima kasih Pak Jaya. Luar biasa. Ya, Pak Hamdani. Ya, ini saya mau sharing aja sih terkait dengan
apa namanya sistem SKK migas yang sekarang ya Pak ya. Nah, untuk apa namanya kita terdaftar atau perusahaan kita terdaftar di SKK migas, salah satunya adalah kita harus membuat akun dulu, Pak, ya kan? Nah, apalagi CIVD. ya sekarang kan udah sistem online ya. Kita tahapannya ya membuat akun CIVD dulu atau Centralized Integrated Vendor Database. Kemudian kita setelah terverifikasi dari pusat SKK Migas Pusat, nanti kita akan membuat akun lagi untuk submit dokumen CSMS. Tapi sebelumnya kita harus mendapatkan ini dulu Bang. Ketika sudah terverifikasi, kita harus pastikan sudah mendapat SPDA itu. Artinya kita itu sebagai bukti bahwasanya sudah terdaftar di SKK Migas Pusat. Kemudian kita membuat akun ya atau username IP2P namanya sih. Apa namanya? Integrated Procure to Pay. Ya, itu biasanya di Pertamina EP. Setelah itu, setelah kita mempunyai akun atau memiliki akun, barulah kita bisa submit atau input dokumen CSMS yang sudah kita buat atau kita susun dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita input itu, sekarang waktunya kita nggak bisa tentukan, Pak ya, karena by system verifikasinya by system dan di audit oleh pusat. Hasilnya itu bisa sebulan atau 2 bulan bahkan. Tapi kalau misalnya apa namanya mungkin bisa kurang dari sebulan, bisa jadi Pak, seperti itu. Nah barulah kita nanti akan mendapat apa namanya sertifikat lulus itu bahwa high risk atau medium atau low gitu kan. Tergantung. Setelah itu nanti setelah terdaftar baru kita akan diundang untuk ikut tender apa saja sesuai dengan bidang perusahaan kita, Pak. Ya, itu saja. Jadi selama kita tidak terdaftar di SKK Migas, kita nggak mungkin akan mendapatkan notifikasi untuk ikut apa namanya tender ya, Pak, rebate atau tender ya. Oke, ini berarti informasi bagus sekali Pak. Jadi informasi administrasi bagaimana cara kita untuk pendaftaran ke SKK Migas ya Pak ya. Itu betul, menurut pengalaman Pak Hamdani itu lama nggak Pak? Atau untuk rumit nggak ya? CIVD-nya untuk daftar CIVD-nya itu saya menunggu selama 2 bulan Pak. 2 bulan ya. Untuk menunggu verifikasinya. Tetapi ada kawan yang pernah submit kurang dari 1 bulan itu dia sudah terverifikasi. Oke, dan kita nggak tahu ya kenapa bisa berbeda-beda waktunya Pak ya. Betul. Nggak tahu juga ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamdi nih, masukan yang bagus Pak. Oke. Jadi Pak Zul, terima kasih Pak Hamdani. Ya, jadi betul. Jadi teman-teman kalau di sini kita ada 2 versi PQ CSMS ya. Pertama versi SKK Migas, ini yang saya tampilkan versi SKK Migas. Kemudian ada lagi versi Pertamina. Jadi ada lagi beda. Jadi versi Pertamina ya mirip-mirip sih pertanyaannya gitu. Cuma memang semuanya mengarah ke CIVD, Centralized Integrated Vendor Database gitu ya. Ini semua terintegrasi di sana. Dan kalau kita sudah punya CSMS 1 aja lulus, ya terutama di oil and gas, itu yang untuk project tender lainnya udah nggak perlu pakaiin CSMS lagi. Cukup betul, menunjukkan sertifikat itu aja. Iya, saya dapat bocoran juga Pak. Jadi nextnya nanti untuk semua yang berlogo Pertamina itu nanti akan jadi satu sistem Pak. Mulai dari upstream, downstream itu nanti akan terintegrasi. Jadi kita hanya sekali submit CSMS kemudian terdaftar, nanti kita akan diundang untuk tender maupun di hulu atau di hilir gitu Bang. Betul. Iya, memang itu biasanya teman-teman itu kan suka ada pengumuman lelang di surat kabar atau di koran atau di apa gitu ya. Itu ditanya mau ikut tender ini, cuma syaratnya memang harus kita memasukkan administrasi dulu untuk mendapatkan akun.
karena kita akan submit secara online itu. Kalau sekarang sudah online terus nih, susah. Nggak bisa menggunakan hard copy. Kalau dulu hard copy dicetak bawa satu folder tebel-tebel gitu. Sekarang Iya, Pak. semua sudah sifatnya sudah online semua gitu. Bahkan online. sampai 5 teks itu kalau Betul. Sekarang sudah zaman online, asal jangan di-hack aja Pak ya. Gitu. Baik, ini masih ada pertanyaan lain? Verifikasi lapangannya pun by online. Video call. Jalan juga ya. By video call, betul. Itu pengalaman saya kemarin gitu. Oke. Baik, lanjutkan pertanyaan ada Pak Cendi, silakan Pak. Silakan Pak Cendi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Cendi. Jadi mau nanya sedikit Pak. Saya Banyak, nggak apa-apa, banyak juga. termasuk yang pernah coba apply untuk dapat sertifikat CSMS nih Pak nih. Cuman alhamdulillah waktu itu nggak lolos gitu. Nah, ini Pak, selain memang kita harus menyusun dokumennya dengan baik gitu ya dan real di lapangan, ada nggak sih Pak penilaian lain yang dilakukan oleh panitia K3-nya gitu sehingga mengakibatkan perusahaan saya nggak lolos gitu pada saat mengajukan sertifikat CSMS. Nah, karena memang setelah muncul pengumuman tidak ada informasi sama sekali gitu kenapa gagal gitu atau gimana perusahaan kami kurangnya gitu Pak. Itu dulu Pak. Ya, makasih Pak Sendi. Izin saya jawab. Ya, ada dua hal Pak Sendi. Pertama yang tadi tuh 4 item yang pertanyaan itu yang mandatory, mungkin di situ Pak Sendi ada yang nilainya nggak mencukupi gitu loh. Tergantung Pak Sendi nanti apa klasifikasinya low, medium atau high. Biasanya kalau low itu CSMS-nya sederhana, hanya buat HSE plan. Kalau medium sama high itu wajib bikin CSMS. Itu satu. Kedua, itu baru verifikasi secara administrasi ya. Kedua, biasanya kalau untuk lebih meyakinkan lagi, pemberi kerja ini atau perusahaan ini selain melakukan verifikasi secara administrasi, dia akan lakukan verifikasi secara lapangan langsung. Jadi menggunakan video ya seperti ini. Tolong tunjukkan misalkan gimana gerbang keamanan kamu, sistem security kamu, gimana perusahaan menjaga dan sebagainya. Itu semua biasanya menggunakan itu. Nah, kalau Pak Sendi belum sampai ke tahap yang kedua itu, berarti ada 4 item tadi itu Pak Sendi yang mungkin tidak sesuai atau menurut dia ini nggak sesuai menjawabnya. Ya, jadi memang antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain, jawabannya bisa satu. Dan sekali lagi pesan saya, jangan menjawab misalkan nomor 4 pertanyaannya dijawab adalah ini, Bantek lampiran nomor sekian ya. Jangan dijawab lagi, tolong lihat jawaban di nomor 2 gitu, jangan. Jadi tetap jawabannya sama, dilampirkan lagi, makanya dulu tuh tebal gitu lampirannya. Jadi satu lampiran ini bisa dipakai bisa 2-3 pertanyaan bareng-bareng sama-sama. Dan sekali lagi pesan saya, jangan dikatakan lihat lampiran 1 jawabannya gitu ya. Ada kami milikinya, buka gitu. Itu mungkin Pak Sendi biasanya. Kalau saya boleh tahu Pak Sendi di apa? Di konstruksi oil and gas atau apa nih? Ya kemarin cobanya di MEPI Pak. Oh, MEPI. Oke, ya. Medco. Nah, kami ini kan sebenarnya konsultan teknik ya, jadi nggak banyak seperti konsultan migas gitu ya Pak ya, atau kontraktor gitu. Jadi evidence-nya memang nggak begitu banyak, hanya 2 bantek gitu. 2 bantek ya. Terus permintaannya kan 3 tahun ke belakang gitu ya. Betul. Permintaannya 3 tahun ke belakang. Nah, saya juga pertama mengajukan memang di low dan medium gitu ya, tapi ternyata MEPI mempersyaratkannya di high gitu kan. Di high. Nah, akhirnya ya coba kita kumpulkan, tapi memang ya itu alhamdulillah tidak lolos, walaupun prosesnya sih yang pertama diperiksanya langsung di depan kita gitu, jadi kita diundang. Berarti masih tatap muka gitu ya. Masih tatap muka, ya 2018. Sampai sekarang saya masih ragu untuk mengajukan lagi gitu. Iya, biasanya mengajukan itu bisa setahun berikutnya kalau tidak lolos, kalau nggak salah gitu. Ya, kalau di MEPI 3 bulan memang Pak. 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, pas tatap muka tuh sudah agak ragu gitu. Mau dimasukkan aja atau ditarik dulu. Ya, saya karena ngelihat mukanya ragu, saya tarik dulu. Dikasih waktu 1 minggu kan untuk perbaikan. Nah, setelah itu nggak bisa ditarik memang.
dan seminggu kemudian kan tidak lolos gitu. Nah, itu sampai sekarang saya bertanya-tanya tidak lolosnya kenapa? Mudah-mudahan Pak untung tuh bisa ditatap muka. Mudah-mudahan yang berikut ya Pak Untung Sandy tuh ya. bisa tatap muka tuh Pak. Iya, bisa verifikasi tatap muka untung tuh Pak Sandy. Jadi kalau kan ditanya, coba buktikan komitmen manajemen seperti apa gitu kan ke pemimpinannya. Ini evidennya. Wah, saya butuh ini. Tolong dilengkapi ya. Tadi seminggu itu tolong dilengkapi. Itu enak tuh. Coba kalau online udah saklek tuh Pak. Udah langsung ini nggak ada failed gitu biasanya. Tapi kalau ini ya Pak, pertanyaan berikutnya kalau perusahaan gitu ya Pak, maksudnya melihat perusahaan besar atau kecil itu pengaruh nggak ya Pak? Besar kecilnya itu nggak pengaruh Pak. Dilihat dari risknya yang disampaikan oleh perusahaan itu. Mampu nggak perusahaan ini skala kecil untuk mengerjakan pekerjaan besar, biasanya segitu. Oh ya. Ya saya gitu. Bertanya lanjutan ke situ karena alhamdulillah lainnya gitu, saya udah 4 tahun kelima jadi konsultan di migas. Tapi tentunya karena perusahaan kami nggak lolos, jadi pinjam bendera perusahaan lain yang lebih besar gitu. Nah, semua evidennya, walaupun pada saat kan ini harus mengulang ya Pak ya, jadi ada masa berlakunya. Nah pada saat mengulang tuh pakai eviden yang kami dan lolos gitu. Jadi saya apa karena saya perusahaan kecil gitu, jadi tidak lolos gitu dan perusahaan besar bisa lolos gitu. Barangkali ada itu juga gitu ya Pak ya, atau tidak? Iya, itu sekali lagi bahwa mungkin menurut penilaian tim verifikasi di sana, eviden ini belum mencukupi, terutama dari 4 hal tadi itu. Ya, biasanya itu penilaian risiko sama prosedur biasanya yang tidak ada tuh, karena misalnya perusahaan saya kecil konsultan, saya nggak punya prosedur ini gitu ya. Ternyata di perusahaan sana ada prosedurnya lebih banyak gitu, lebih lengkap gitu. Itu biasanya gitu sih, Pak Sandy. Itu Pak Sandy. Moga-moga di nextnya bisa menang lah gitu, bisa gol tentunya. Iya. Amin. Ya, sama-sama. Baik, ya, oke. Terima kasih Pak Sandy ya. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya lah bisa masuk ya. Oke, ini saya sekarang ke Pak. Jadi mungkin singkat saja ya, karena masih banyak yang mau bertanya. Pak Sumaryadi, Pak Sumardi masih online? Iya. Terima kasih silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Zul, Pak Jaya. Terima kasih banyak nih. Ya, Pak Sumaryadi. Sore ini sangat bermanfaat nih Pak, walaupun kita perusahaan bukan di bidang itu, tapi saya pikir ilmunya juga cukup bagus nih. Pertanyaan saya mungkin supaya lebih pemahaman saya lebih baik ya Pak. Tadi Bapak banyak menyitakan tentang HSE plan ya Pak. Barangkali bisa ditunjukkan gitu Pak. Mungkin ada contoh atau template kita bisa lihat seperti apa HSE plan yang di Bapak maksudkan itu gitu. Terima kasih Pak. Boleh. Jadi HSE plan itu sebenarnya cita-cita atau janji-janji manis, angan-angan dari perusahaan yang akan diterapkan terhadap penerapan K3 di lokasi. Janjinya apa? Misalkan saya akan memenuhi kunjungan manajemen kami sebulan sekali gitu. Itu janji tuh. Nanti ada antara kolom janji jadwal sama realisasi terwujud nggak gitu. Itu satu. Kemudian nanti di HSPN juga ada janji-janji punya nggak prosedur ini gitu ya. Siapa tahu pakai prosedur perusahaan lain atau cuma hanya ada proseduran. Nah, prosedurnya dilampirkan gitu. Ya, jadi HSPN itu kegiatan di lapangan yang akan dinilai Pak Sumaryadi gitu. Ya, boleh nanti suatu saat karena memang CSMS kemudian turunannya nanti HSE plan. Di dalam HSE plan itu nanti ada Hiradisi, ada JSA juga gitu loh. Belajar work permit ya, sebagainya. Boleh nanti mungkin kapan waktu Pak Zul siapkan juga tuh materi HSE plan, saya bisa sampaikan HSE plan. Tapi kalau nggak salah di blognya sudah ada HSE plan ya Pak Zul, nggak salah ya. Boleh nanti saya untuk baca-baca saya kirimkan ke Pak Zul untuk dibaca-baca di blog gitu, boleh. Ya, saya kira mungkin juga bagus Pak, nanti kapan-kapan kita buatkan webinar untuk HSE plan, karena ini saya kira intinya ya Pak ya, inti daripada HSE plan itu. Pak Sumardi kira-kira begitu nanti ya. Kita coba set deh waktunya untuk ya, baik. Terima kasih Pak Jul, Pak Jaya. Ya, Pak Sumaryadi. Yang berikut Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Pak Irfan Palembang. Oh, dari Palembang. Wah. Mana Pak Irfan? Silakan Pak Irfan. Ya Pak. Ya. Saya Pak, terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan terkait yang kualitinya Pak. Sejauh mana poin penilaiannya terhadap CSMS itu Pak? Iya. Targetnya kan nanti ada HSE plan tadi dan terkait kualitinya Pak.
Oke. Oke, pertama kalau untuk masalah quality memang tidak terlalu sentuh banyak di sana, tapi di sana juga dipersyaratkan, misalkan peralatan atau hal-hal yang bisa menunjang pekerjaan di sana, apakah sudah ada sertifikasinya, gitu loh misalnya. Itu ditanya tuh salah satu pertanyaan tuh. Kalau Bapak nggak bisa menunjukkan sertifikasinya, ya itu bisa fail juga. Itu satu. Kedua, apakah ditanya, apakah perusahaan Bapak sudah memiliki ISO 9001:2015 gitu. Itu satu. Kalau nggak punya lagi sertifikat itu nggak dilampirkan, itu juga bisa menyebabkan fail. Jadi salah satu quality kalau sudah memiliki 9001, otomatis bisa terpenuhi aspek mutunya. Dan prosedur-prosedurnya ada nggak gitu loh. Ya masih misalkan dokumen, ya penyimpanan dokumen. Quality tadi Pak. Nah, betul. Ya, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, ada nggak di sana? Punya nggak gitu? Itu prosedur-prosedur. Terima kasih infonya Pak. Ya, Pak Erlambang. Pak Irfan Perlambang, saya pikir Palembang. Pak Fajar kan sepertinya raise hand tuh Pak Ijul. Oh oke, Pak Fajar, ya. Pak Fajar silakan Pak. Maaf Pak Fajar, enggak silakan. Selamat sore Pak Jaya, Pak sore Ijul dan teman-teman semua. Punten Bapak, saya menambahkan aja pertama-tama bahwa memang untuk mewakili dokumen-dokumen SMK 3 yang ada itu, kami pernah menjalankan terkait ikut tender ya Pak. Jadi diminta waktu itu SMK 3 up garis miring ISO keseluruhan. Jadi perusahaan sudah ber-ISO itu sudah bisa pasti untuk ikut tender. Tapi tergantung perusahaan pemberi jasanya dulu, pekerjanya. Gitu maksud saya. Jadi untuk teman-teman yang lain, sekedar info aja, tidak semua perusahaan meminta SMK 3 sertifikasinya. Tapi ketika sudah ada ISO-nya, itu bisa mewakili. Itu menurut kami ya Pak ya. Karena kami pernah jalanin. Yang kedua adalah untuk kayak teman-teman di Pertamina ataupun BUMN sejenisnya. Saya setuju Pak bahwa memang kita ikut tender itu memang harus submit dulu ya ketika sudah jadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Dengan sendirinya ketika ada pekerjaan atau ada tender nanti kita akan diundang. Betul. Seperti itu. Nah ini yang saya sangat khawatirkan Pak. Banyak biro jasa. Nah, Bapak udah paham nih Pak Jaya pasti. Saya khawatir nanti perusahaan-perusahaan yang mau ikut tender karena terkait kepatuhan, banyak perusahaan yang tidak patuh Pak, banyak sekali. Yang penting dia ikut tender dulu menang. Nanti urusan pekerjaan atau action di lapangan belakangan kan gitu Pak. Nah untuk pemberi kerja itu pastinya ada demerit ataupun ada penalti ya Pak ketika nanti ada pelanggaran. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa kerjanya harus sampai tuntas walaupun berdarah-darah lah bahasanya. Kan seperti itu ya. Nah, ketika memang ada titik nilai paling parahnya itu bisa digunting atau bisa di-cut berarti Pak ya. Iya, jadi nanti kalau perusahaan itu memang blunder atau one prestasi gitu ya, itu dia pertama dari CIVD akan dikeluarkan, di ban gitu ya istilahnya, dan itu dan itu akan mengalir semua ke vendor yang tergabung di CIVD, jadi nggak bisa mengikuti tender di mana-mana gitu. Blacklist ya. Blacklist lah istilahnya gitu. Paling ganti bendera aja ya Pak, walaupun orangnya sama. Nah, biasa gitu, gitu. Itu yang paling ngeri itu. Nah itu makanya saya ngeri kebetulan kami juga HSE Pak, saya juga HSE di perusahaan, kami di pelabuhan. Jadi kadang-kadang melihat, oh ini aneh sekali nih mereka, kan seperti itu Pak. Kita yang rada paham, bukan paham ya Pak, rada paham aja, miris. Mereka nggak paham tapi kok berani ambil pekerjaan yang luar angkasa ini gitu loh Pak. Makanya saya kadang-kadang gimana ya, apakah dari perusahaan pemberi jasa atau pekerjaan itu tidak terlalu selektif atau bagaimana, atau hanya melihat lampiran tanda kutip, mungkin seperti itu Pak. Biasanya mereka ada bikin konsorsium tuh, 2-3 perusahaan bikin konsorsium gitu, jadi saling melengkapi gitu. Oh saya nggak punya ini, nggak pakai punya saya gitu. Sama di kami juga gitu, ada perusahaan ini nggak lengkap, oh pakai punya ini, nah, sama gitu. Jadi biasanya mereka bikin konsorsium sih gitu. Iya sih, memang gitu. Pasti ke sana arahnya, makanya pemainnya dicabut-cabut sih Pak. Iya, tinggal siapa yang terdaftar di CIV di sana, itu yang menjadi induknya biasanya. Yang gitu. Masih clean, masih oke lah kita. Betul. Nah, gitu aja Pak. Saya cuma buat teman-teman yang lain jangan sampai beli dokumen deh, lebih baik jalanin kepatuhan aja. Betul. Untuk kebaikan perusahaan juga,
betul. Dan pastinya untuk karyawan pastinya, Pak. Betul, betul. Masukan yang bagus Pak Fajar. Pak, beli dokumen berapa harganya, Pak? Nah itu dia, Pak. Saya kemarin itu mau tanya tapi dia keep, Pak. Enggak. Ada saya cari, oh ini dari arah sana nih, dapatnya nih, kelihatan pokoknya. Iya, benar. Memang itu apa ya, culture kita ya, Pak. Yang penting kita berani maju dulu ya. Di belakangan itu emang dari dulu begitu kita. Iya, makanya saya bilang sampai berdarah-darah biarin di belakangan. Iya. Oh ya Pak Fajar, saya nambahin sedikit tadi Pak Fajar nyentuh ISO dan SMK 3. Apa sih bedanya dengan teman-teman? Mungkin ya saya jelaskan sedikit ya. Kalau ISO itu memang standar internasional, SMK 3 standar Indonesia regulasinya. Nah kalau ISO itu sifatnya volunteer, jadi kita maunya ngikutin pelanggan. Pelanggan bilang punya ISO ini nggak ada dibikin gitu kan. Ya. Sementara kalau SMK 3 itu regulasi pemerintah Indonesia, meskipun kitab sucinya masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, bagi yang tidak melakukan hanya denda 100.000, tapi ada turunnya tadi itu, ya. Ada yang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian PP 50 itu akan ada teguran secara administrasi, kemudian bahkan nanti ujungnya sampai penutupan itu. Ya. Ya, itu sebenarnya teman-teman bedanya SMK 3 sama ISO. Gitu. Maka tadi saya sampaikan tergantung perusahaan pemberi kerja, Pak. Kalau kebanyakan ya yang sudah go internasional, itu pasti gitu, Pak. SMK 3 garis miring ISO. Sok pilih mana aja gitu, Pak. Karena di situ ada ada quality juga, ada quality, ada peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi menurut regulasi Indonesia gitu. Gitu. Kalau udah nerapin ISO menjelaskan SMK 3 udah pasti sama gitu loh. Enak di situ. Betul, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Pak Sugeng. Pak Sugeng silakan. Pak Sugeng, monggo silakan Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng biasanya dari Jawa nih, Pak Sugeng Sujatmiko biasanya nih. Iya, Pak Sugeng Sujatmiko. Monggo Pak Sugeng. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan sih ya beberapa sebelumnya. Ini Pak terkait dengan quality plan-nya tadi kan. ASF plan ya Pak ya. ASF plan ya. Sorry. Jadi manualnya apakah bisa diintegrasikan juga Pak jika di perusahaan tersebut sudah mempunyai ISO misal 9001 atau dia juga sudah punya SMK 3 dan lain-lainnya itu apakah CSMS-nya bisa diintegrasikan Pak untuk manualnya Pak? Iya, bisa Pak. Misalkan nih kebijakan manajemen gitu ya. Kebijakan manajemennya satu lembar aja, tapi di dalam satu lembar itu bisa menyangkut tentang kualitinya atau mutunya, tentang safety-nya, ya, tentang keamanan datanya. Dia cukup satu lembar. Jangan kita menerapkan 9001 tentang mutu, satu lembar tanda tangan ya pimpinan. Kemudian kita menerapkan SMK 3 atau ISO 45001 tentang safety, keselamatan, kesehatan kerja, bikin lagi kebijakannya, tanda tangan lagi, makin banyak dokumen tuh, makin numpuk. Nah, itu yang namanya integrasi itu dari 2 lembar dijadikan 1 lembar. Nah, poin-poin ini tadi dimasukkan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 1 lembar aja itu, Pak Sugeng. Jadi lebih hemat gitu. Iya. Baik, Pak. Cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sugeng. Terima kasih, Pak Sugeng ya. Oke, menurut yang saya tahu statistik itu orang HSI kebanyakan perempuan gitu. Itu kok nggak ada yang nanya nih perempuan ibu-ibu di sini nih. Saya coba ada yang mau tanya dari ibu mungkin? Ini Bu Dita nih, Mbak Dita, Pak Ibu Dita nih, silakan nih. Bu Ayu Septia nih, gitu. Jangan-jangan lebih banyak dia HSE-nya biasanya lebih banyak di farmasi kayaknya nih. Tapi benar nggak yang saya dengar? Saya dengar begitu. Jadi statistik bilang katanya HSE itu kan kebanyakan sekarang ya kebanyakan perempuan. Iya. Itu yang saya dengar gitu. Iya. Lebih ini Pak Zul, lebih touch, lebih keibuan, jadi cara menegur, cara menyapanya lebih halus dibanding kalau lagi lu nggak bener pakai pulang. Gitu. Mungkin salah satunya adalah karena itu ada kaitan dengan dokumentasi ya. Iya. Dan mungkin wanita lebih lebih baik ya dengan teliti dengan dokumentasi dan sebagainya. Betul. Oke, dari gitu. Mungkin yang terakhir dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak nanti saya akan tampilkan pertanyaan dari yang dikumpulkan saya kumpulkan kemarin. Oke, nggak ada ya. Saya tampilkan. Ini ada pertanyaan terakhir ya, mungkin dari yang kumpulan yang di pemilih pendaftaran. Jadi saya kumpulkan ada banyak sekali, kalau nggak salah ada sampai 30 pertanyaan, tapi saya sortir karena hampir sama. Mungkin singkat saja Pak, karena ini ada beberapa yang sudah ya.
Mungkin tujuan utama dari CSMS ini, Pak, silakan. Ya, tujuan utama CSMS tadi kan sudah yang paling pertama adalah bagaimana supaya dokumen-dokumen itu standar, ya, benar-benar standar mengikuti maunya pemberi perusahaan itu, dan juga menjaga mencegah terjadinya kecelakaan itu tadi, kerugian ya manusia, alat, dan lingkungan itu. Oke. Nomor 2 tadi sudah dijawab, apa bedanya antara CSMS dengan ISO. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa sistem ISO itu standar internasional dan sifatnya voluntary, ya. Sementara CSMS itu adalah berbeda dengan ISO, ya. Apakah CSMS dapat diterapkan di semua bidang, Pak? Iya, bisa semua, termasuk konstruksi, termasuk tadi lingkungan hidup, termasuk plantation, perkebunan juga masuk dalam semua. Oke, di segala bidang bisa masuk, ya. Nomor 4, apakah CSMS beda dengan ISO? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa CSMS ISO termasuk 14.000 termasuk dari CSMS juga, mencakup ya Pak ya? Merupakan bagian ya dari CSMS ya. Lingkungan maupun 9.000 mutu walaupun banyak ya. Betul. Nomor 5, apakah kiat-kiat untuk memperoleh nilai maksimal dari CSMS? Nah itu, penuhi semua eviden yang diminta dan konsentrasi di 4 tadi itu. 4 item yang kali saya kasih warna merah itu mandatori. Insya Allah kalau itu mandatori itu nilainya bagus, insya Allah yang lain ngikutin gitu. Ya, penuhi semua dokumennya, jangan mentang-mentang oh dia 4 sudah penuhi semua, tapi pertanyaan nomor sekian nggak ada evidennya. Dan eviden itu satu eviden bisa dipakai 2-3 pertanyaan. Itu juga sama gitu loh. Jadi penuhi evidence itu untuk meningkatkan nilai maksimal tadi ya Pak ya. Betul. Baik. Karena kan kita bersaing nih dengan orang pihak lain gitu kan. Baik, nomor 6 saya kira sudah dijelaskan tadi ada beberapa tahapan ya bagaimana mempersiapkan CSS untuk supply dan subkon ya Pak ya. Tadi ada tahapan perencanaan, implementasi dan seterusnya sudah dijelaskan ya. Betul. Mandatory dokumen untuk CSMS tadi juga sudah dijelaskan dalam materi training itu terhasil, nanti silakan dilihat di dalam materi webinar ya. Bagaimana cara efektif menerapkan CSMS Pak? Mungkin singkat aja. Menerapkan CSMS sebenarnya ini keseharian di sana menerapkan ISO gitu, karena dokumen-dokumen CSMS itu dari penerapan dari ISO itu butuh dokumen-dokumennya, evidennya apa-apa, meeting dan sebagainya itu untuk mendukung CSMS gitu. Oke, bagaimana meningkatkan scoring CSMS agar dapat diterima dalam prakualifikasi tender tadi ya? Itu kaitannya dengan nomor 5 itu. Nomor 5 ya. Berarti dengan bukti-bukti apa evidence itu dipenuhi. Evidence, betul. Dan pertanyaan kita terakhir untuk webinar hari ini, bagaimana supaya seluruh pekerja konstruksi sadar akan pentingnya safety work dan tidak lalai agar menerapkan safety bukan karena takut ditegur tapi atas kesadaran semua. Ini pertanyaannya gampang tapi susah jawab ya Pak ya. Ini salah satu eviden yang akan dilampirkan di CSMS. Contohnya, apakah Anda sudah memberikan safety induction minimal gitu ya? Safety induction itu isinya apa? Pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 170, tentang layout perusahaan, tentang kebijakan-kebijakan, dipahami nggak visi misi perusahaan? Itu dalam satu lembar itu isinya ada 10 item misalkan. Nah itu yang akan disampaikan ya. Dan itu kalau misalnya itu sudah ada, minimal insya Allah ini menjadi lampiran CSMS gitu ya. Dan sekali lagi BBS, Behavior Based Safety itu memang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Behavior BBS ya Pak ya, Behavior Based Safety. Oke. Baik, terima kasih Pak Jaya ya. Ini saya kira satu acara yang baik sekali buat kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi Pak. Mungkin saya pikir tadi saya catat HSE plan, saya kira juga cukup baik ya ke depan itu ya. Boleh Pak Jo. Mungkin sebelum kita tutup ada masukan atau pertanyaan terkait dengan CSMS. Waktu kita sudah habis, silakan mungkin. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup pertemuan webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih khususnya ke Pak Jaya, ya ini sangat bermanfaat Pak. Terima kasih Pak Jo. Dan buat teman-teman tadi yang mau mendownload materi, ya silakan download materinya. Untuk pertanyaan terkait dengan CSMS bisa kita lanjutkan di WA grup kita, ya. Kebetulan kita ada 7 grup ya, WA grup ya, Pak Jaya ini grup keempat. Saya nggak tahu nih yang lain ada grup 1, grup 2, ada di Telegram ya. Jadi kalau apa, saya nanti ada pertanyaan, saya akan nanti share ke grup 4 kalau ada rekan terkait, atau bisa langsung nanti ke Pak Jaya, di situ ada nomor handphonenya. Boleh. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman sudah hadir hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan kita nanti insya Allah akan berjumpa lagi dalam webinar yang berikut.
Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. makasih semuanya. Makasih semuanya. Oke, Terima kasih. semuanya. Oke, makasih Pak Jaya. Makasih sama-sama. Makasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Jaya. Amin, makasih Pak. Amin, amin. Izin live Pak. Silakan Pak, silakan. Masih. Siap. Terima kasih Pak Jaya. Makasih sama Pak Jul. Pak Joseph. Ya, Pak Jul. Pak Joseph, makasih Pak Joseph. Izin live Pak Jul. Ya, saya end ya semuanya ya. Oke, terima kasih.